Ashabul Kahfi atau The Seven Sleepers merupakan kisah yang sangat populer di kalangan agama-agama Samawi. Mengingat peristiwa tersebut diyakini berlangsung pasca diangkatnya Nabi Allah Isa alaihissalam, di mana para pengikut ajaran tauhid yang dibawa oleh Isa alaihissalam mulai ditindas dan dianiaya oleh kekaisaran Romawi yang masih menganut ajaran Romawi kuno kala itu. Dalam khazanah Islam, Ashabul Kahfi adalah kebenaran keajaiban kuasa Allah yang termaktub dalam kitab mulia Al-Quran. Berbagai pembahasan dari mulai ibrah, sejarah maupun dari sisi ilmiah cukup banyak mewarnai perjalanan dunia keilmuan Islam hingga hari ini. Saat ini kita sedang berada di lokasi yang disebut dengan Ar-Raqim. Tempat ini diduga keras sebagai tempat berada goa yang menjadi tempat persembunyian 7 orang pemuda yang melarikan diri untuk menyelamatkan akidah dan keyakinan mereka dari penguasa yang zalim. Di dalam Al-Quran, kisah ini bisa kita temukan dan merupakan salah satu kisah yang menakjubkan. Kisah ini tidak hanya berisi pesan-pesan keagamaan, tetapi juga mengandung isyarat ilmiah yang menunjukkan kebenaran Al-Quran sebagai wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini kita bisa tinjau dari berbagai perspektif. Tentu ada pesan-pesan keagamaan yang bisa kita ambil dan juga bisa kita lihat dari perspektif yang lain seperti sejarah, astronomi, dan lain sebagainya. Yang semua itu akan menunjukkan bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti termaktub di dalam Al-Quran itu benar adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, kami tim Tafsir Ilmi The Journey mencoba menelusuri dan mengkajinya secara singkat. Sebagaimana telah diketahui, Ashabul Kahfi adalah kisah 7 orang pemuda bersama seekor anjing yang bersembunyi dari penguasa zalim, lalu tertidur di dalam goa selama 300 tahun. Di dalam Al-Quran disebutkan dengan sangat presisi dengan bilangan 300 plus 9 tahun mengindikasikan perhitungan lunar system atau kalender bulan. Ketujuh pemuda itu, menurut beberapa versi, diyakini masing-masing bernama Muksalmina, Tamliha, Martunus, Nainuus, Sariulus, Dunawanus, dan Valiastatunus. Sedang anjingnya disebutkan bernama Gutmir. Jadi pada waktu pemuda itu masuk ke dalam gua, periodenya kira-kira pada abad pertama Masehi. Jadi sudah pada kenabian Nabi Isa. Nah, masyarakat itu sebagian kecil itu sudah menerima ajaran dari Nabi Isa alaihissalam itu, tapi sebagian besar itu masih beragama Romawi kuno lah gitu. Pada waktu itu penguasa Romawi itu dikenal sebagai penguasa yang sangat kejam, zalim gitu ya. Dia mengharuskan rakyatnya untuk menyembah dewa-dewa yang disembah oleh bangsa Romawi pada waktu itu dan rajanya gitu ya. Nah, 7 pemuda ini adalah orang-orang yang sudah menerima ajaran tauhid itu. Mereka itu menentang. Ada beberapa versi mengenai tahun dan nama penguasa zalim saat itu serta lokasi di mana peristiwa tersebut terjadi. Versi yang paling populer menyebutkan peristiwa itu terjadi pada masa Kaisar Decius atau Mesius Cointus Decius yang berkuasa pada tahun 249 sampai 251 Masehi. Lalu disebutkan ketujuh pemuda itu terbangun ketika zaman Theodosius II yang memerintah antara tahun 408 hingga 521 Masehi. Versi kedua menyebutkan peristiwa Ashabul Kahfi terjadi pada masa kekuasaan Kaisar Trajan atau Marcus Ulpius Nerva Trajanus yang memerintah pada tahun 98 hingga 117 Masehi. Ada pula versi lain yang mengatakan pada masa Gubernur Diocletianus, penguasa wilayah Romawi Timur pada tahun 137 Masehi. Ketika kita bicara periode raja,
sampai sekarang masih ada sedikit perbedaan gitu ya, di mana sebagian kalangan menyebutkan itu berasal dari pemuda ini mulai tinggal di gua pada zaman Kaisar atau Raja Decius atau Decianus, sementara sebagian lagi berpendapat ini lebih tua lagi, yaitu Kaisar atau Raja Trajanus gitu ya. Nah, patokannya di mana? Patokannya adalah pemuda tersebut dikabarkan keluar ketika zaman Raja Theodosius II gitu ya. Dan Theodosius II itu di sekitar 450 Masehi, Decius itu 250 Masehi, sehingga tidak cocok dengan surat Al-Kahfi yang menyatakan 300 atau 309 tahun gitu ya. Akan lebih tepat ketika dia di zaman Raja Trajanus. Raja Trajanus itu sekitar 100 Masehi gitu. Tetapi periode itu juga masih akan diteliti lebih lanjut, dan penelitian mengenai tulang menjadi sangat penting untuk dilakukan. Namun demikian, kebanyakan pendapat sepakat menyebutkan nama sang penguasa zalim itu dari tutur lisan lokal dengan sebutan Decianus atau Dakianus. Peristiwa Ashabul Kahfi disepakati terjadi di wilayah Romawi Timur dengan ibu kotanya Philadelphia. Hanya saja sedikitnya ada 3 versi pendapat mengenai letak persis goa Ashabul Kahfi tersebut. Di antaranya sebuah goa di Jabal Qasiyun, Syria, goa di Ephesus Tarsus, Turki, dan goa Kahfu Ahlil Kahfi di dekat Amman, Yordania. Namun demikian, goa Ashabul Kahfi atau Kahf Ahlil Kahf yang terletak di Abu Alanda kira-kira 7 km dari pusat kota Amman, Yordania, merupakan lokasi sejarah yang lebih mendekati ciri-ciri yang dikisahkan di dalam Al-Quran. Secara arkeologi, kisah mengenai pemuda yang tinggal di gua ini cukup menarik, dan para peneliti berusaha untuk mencari di mana lokasi gua tersebut. Ya, setidaknya ada 3 lokasi yang diteliti oleh para peneliti, yaitu di Turki, di Suriah, dan yang di Yordania ini. Nah, yang di Yordania ini menjadi sangat penting karena beberapa artefak ditemukan ya, misalnya tembikar-tembikar yang untuk menyimpan atau sebagai wadah air, lalu juga ditemukan seperti kerangka ya, kerangka manusia. Jadi selain ada semacam pintu masuk ya, lalu di mana kita bisa melihat matahari terbit dan terbenam, tetapi artefak-artefak itu juga menjadi bukti yang sangat penting gitu ya. Akan menjadi sangat menarik juga apabila dalam penelitian di kemudian hari kerangka-kerangka tersebut bisa diteliti lebih lanjut, misalnya dengan analisis carbon dating, sehingga kelihatan persis berapa usia dari tulang-tulang tersebut gitu ya. Kawasan ini dahulu dikenal sebagai Ar-Raqim karena terdapat jejak arkeologi yang bernama Khirbet Ar-Raqim di kawasan tersebut. Mengingat kata Ar-Raqim memang disebut di dalam Al-Quran saat menceritakan kisah Ashabul Kahfi. Dan sebagian ahli tafsir menafsirkan Ar-Raqim sebagai batu bersurat. Allah Ta'ala berfirman, أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. Bagaimanapun, Al-Quran tidak menunjukkan secara eksplisit di mana sebenarnya letak goa Kahfi itu tepatnya berada. Namun begitu, berdasarkan ayat 17 surah Al-Kahfi, dapat kita ketahui kedudukan sebenarnya pintu gua yang menjadi tempat persembunyian ketujuh pemuda tersebut menghadap. Sesuai dengan surat Al-Kahfi ayat 17, disebutkan bahwa ketika kita melihat ke arah gua, matahari terbit dari sebelah kanan, artinya timur ini sebelah kanan, kemudian ketika terbenam berada di sebelah kiri. Jadi arah gua ini itu menghadap ke arah selatan. Dan di dalam surat Al-Kahfi ayat 17 itu disebutkan bahwa di dalam gua itu luas. Ketujuh pemuda beriman itu menghindar demi mempertahankan akidah keimanan mereka terhadap ajaran tauhid dari kekejaman penguasa Romawi Timur yang memaksa semua penduduknya menyembah patung dewa-dewa mereka dan menghukum mati siapapun pengikut ajaran tauhid Nabi Isa alaihissalam. Keteguhan akidah para pemuda itu jelas difirmankan Allah dalam ayatnya, نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم
أنفسهم وزدناهم هدى. Bahkan ketika akhirnya sang penguasa zalim itu tahu dan memanggil mereka dengan penuh amarah, tidak tanggung-tanggung, di hadapan sang penguasa zalim itu, ketujuh pemuda terang-terangan berani menolak menyembah berhala dan memilih mempertahankan akidah tauhid dan mengambil risiko terburuk dengan penuh kesadaran. Sungguh, Allah telah menganugerahkan keteguhan iman yang luar biasa kepada para pemuda tersebut. Hal ini pun jelas diceritakan dalam firman Allah dalam 2 ayat berikutnya. وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا هَٰؤُلَاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. Banyak ahli tafsir, generasi salaf dan khalaf berpendapat bahwa ketujuh pemuda itu bukanlah pemuda biasa. Mereka adalah putra-putra dari kalangan bangsawan Romawi yang terhormat dan terpelajar. Karena itu, mereka sempat diberi waktu penangguhan oleh Dikianus sampai batas tertentu agar mereka melepaskan akidah tauhid mereka dan kembali menyembah dewa-dewa Yunani, atau jika menolak, mereka akan dihukum mati. Namun sekali lagi, mereka bukanlah pemuda dengan iman kerupuk. Mereka justru bersepakat mencari cara dan memohon petunjuk Allah untuk bersama-sama pergi mengasingkan diri dari penguasa zalim itu agar mereka bisa tetap bebas beribadah menyembah Allah yang esa. Sebagaimana firman Allah, وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا. akhirnya dengan petunjuk Allah, mereka bertujuh bersama seekor anjing pun memutuskan berangkat menuju suatu tempat terpencil di kawasan pegunungan bernama Nikhayus. Di sana terdapat sebuah gua untuk dijadikan sebagai tempat persembunyian. Di pintu gua itu, mereka pun berdoa, seperti yang tersurat dalam firman Allah, إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا. Allah Maha mengabulkan doa orang beriman. Dengan kuasanya, ketujuh pemuda dan anjing mereka pun ditidurkan dan dibuat tidak sadar dengan cara ditutupnya pendengaran mereka oleh Allah selama bertahun-tahun. Hal itu tertera jelas dalam ayat berikutnya. فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا. Sudah pasti menghilangnya ketujuh pemuda itu menjadi berita menggemparkan. Dikianus marah besar, lalu memerintahkan bala tentaranya untuk mencari mereka sampai ketemu untuk dihukum mati. Bukan hanya pasukan istana, para penduduk yang kafir pun turut serta mencari tujuh pemuda itu ke seluruh penjuru negeri. Mengingat hadiah yang ditawarkan Dikianus bagi siapa saja yang bisa menemukan mereka sangatlah menggiurkan. Sekelompok pasukan pencari sejatinya telah menemukan sebuah gua di kawasan bebukitan dimaksud. Namun karena keadaan gua tersebut tampak sangat menyeramkan, mereka pun merasa takut. Di dekat pintu gua terlihat seekor anjing sedang menjulurkan kedua kaki depannya,
sebagaimana diceritakan Allah dalam firman-Nya, وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. Para ulama dan ahli tafsir mengatakan hal itu karena mata mereka tetap terbuka supaya tidak rusak, sehingga orang yang melihat menyangka mereka terjaga padahal sedang tidur. Ini juga merupakan pemeliharaan Allah terhadap tubuh-tubuh mereka, karena umumnya gesekan bumi mampu menggerogoti tubuh yang bersentuhan dengannya. Di antara ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dia membolak-balikkan tubuh mereka ke kanan dan ke kiri sehingga tidak menyebabkan bumi merusak tubuh mereka, juga agar aliran darah dalam tubuh mereka tetap terjaga. Dalam ayat sebelumnya, Allah pun cukup jelas menunjukkan kemahakuasaannya dalam menjaga dan memelihara tubuh-tubuh ketujuh pemuda mukmin itu dengan cara menyeimbangkan suhu ruangan. Firman Allah, وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. tentang ayat ini, para ulama dan mufassir berpendapat Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga mereka dari sengatan matahari dengan menyediakan sebuah gua yang apabila matahari terbit, posisinya menyerong ke arah kanannya. Adapun ketika matahari terbenam, pancaran sinar matahari menerpa sebelah kiri gua, sehingga sengatan panas matahari tidak menimpa mereka secara langsung yang bisa menimbulkan kerusakan bagi tubuh-tubuh mereka. Mereka berada dalam tempat yang luas dari gua itu. Keadaan demikian supaya hawa dan arus udara mengenai mereka dan kandungan udara yang buruk dapat keluar. Pada masa itu ketika para pemuda tinggal di dalam gua, mungkin bisa dapat kita rekonstruksikan sebagai berikut. Jadi ini adalah semacam gua alami ya, di utaranya lebih tinggi, selatan lebih rendah. Lalu ada lubang yang mungkin disebabkan oleh air yang membuat itu air masuk ke dalam atau menghasilkan ventilasi yang keluarnya di utara, sehingga gua ini dapat dikatakan sangat sehat gitu ya, karena perputaran udaranya cukup baik. Waktu berlalu, zaman pun berganti beberapa generasi. Kekaisaran yang dahulu dipimpin oleh penguasa musyrik dan zalim kini berubah menjadi sebuah negeri yang damai. Pemeluk ajaran tauhid berkembang pesat dan mereka bebas menjalankan akidah keyakinan mereka karena sang penguasa saat itu pun seorang mukmin yang taat kepada ajaran tauhid. Maka setelah melewati masa ratusan tahun, Allah pun berkehendak membangunkan mereka. Para pemuda itu terbangun dalam kondisi lapar. Mereka saling bertanya satu sama lain tentang berapa lama mereka tertidur. Mereka mengira hanya tertidur selama sehari, bahkan setengah hari saja, sebagaimana difirmankan Allah, وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة
إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. Di antara perdebatan kecil tentang berapa lama mereka tertidur, muncullah tema pembicaraan lain pada objek yang lebih mendesak, yaitu kebutuhan terhadap makanan dan minuman. Maka diutuslah seorang di antara mereka untuk pergi ke kota dengan membawa uang perak yang pada waktu pergi dahulu dibawanya dari rumah. Lantas, berapa lama sesungguhnya para pemuda itu tertidur? Allah menjawabnya dengan jelas dalam ayat 25 surah Al-Kahfi. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9. Ketika pemuda Kahfi tidur 300 ditambah 9 tahun, tadi dijelaskan bahwa sebetulnya 300 tahun itu adalah 300 tahun Samsiah, dan pada waktu itu di kawasan ini 1 tahun Samsiah itu 365 hari, masih 365 hari, dan tiap bulannya 30 hari ditambah dengan 5 hari. Nah, ini ekivalen dengan 309 tahun Komariah, dan itu kalau kita telusur lebih jauh lagi bahwa sebetulnya itu merupakan suatu kesamaan yang melahirkan hisab urfi dengan daur 30 tahun. Jadi dalam 30 tahun itu ada 11 tahun Kabisat dan 19 tahun Basit. Dari sanalah sebetulnya ada satu uniqueness atau satu yang unik sekali yang berasal dari langit. Pertama adalah tahun tropis, dan yang kedua adalah tahun sinodis, ya, siklus sinodis bulan dan siklus tropis matahari. Inilah pengetahuan yang diberikan Allah tentang masa tinggal pemuda Ashabul Kahfi di dalam goa itu. Ya, 300 tahun plus 9 tahun. Ada satu makna yang perlu digali di sana. Ternyata 300 tahun tersebut adalah 300 tahun menurut tahun Syamsiah, yaitu 300 kali 365,2422 hari. Itu sama dengan 109.572 hari. Dan itu sama dengan setara dengan 309 tahun menurut kalender Qamariyah, yaitu 309 kali 12 kali 29,53 hari. Jadi isyarat di dalam Al-Quran, mengapa tidak langsung disebut 309 tahun, tetapi 300 ditambah dengan 9, itu mempunyai makna 300 tahun menurut kalender Syamsiah dan 309 tahun menurut kalender Qamariyah. Dengan perasaan khawatir dan penuh kehati-hatian, salah seorang pemuda yang keluar ke pasar untuk membeli makanan akhirnya sampai di kota. Ia terbelalang, terheran-heran dengan perubahan kota yang asing. Sama sekali tidak seperti kota yang beberapa saat lalu ia lewati. Sesampai di sebuah kedai, si pemuda pun membeli makanan yang dibutuhkan. Namun kali ini si penjual lah yang terheran-heran melihat uang koin yang disodorkan oleh pemuda di hadapannya. Uang koin kuno berumur ratusan tahun yang sudah tidak terpakai lagi di zaman ini. Awalnya si pemuda dicurigai telah menemukan pundi-pundi harta karun. Ketika dihadapkan kepada penguasa pasar yang bijaksana, terungkaplah bahwa ia adalah salah satu pemuda yang 3 abad silam bersembunyi dari kepungan Raja Zalim Daqyanus demi mempertahankan keimanan. Mereka mengetahuinya karena cerita tersebut memanglah sangat masyhur diceritakan turun-temurun hingga kala itu. Lalu diberitahulah pemuda itu agar tidak perlu khawatir, sebab si Raja Zalim yang ia takuti sudah meninggal 300 tahun yang lalu. Penguasa yang sekarang ini adalah seorang raja yang bijak dan saleh serta beriman sebagaimana yang dia imani. Barulah si pemuda tersadar sekaligus tercengang akan kuasa Allah,
bahwa sesungguhnya ia dan 6 orang sahabatnya telah tertidur 3 abad lamanya. Orang ramai pun lalu membawa si pemuda menghadap raja. Betapa terkejutnya sang raja ketika pemuda itu menceritakan siapa dia sebenarnya. Dipeluknya si pemuda itu hingga membuat suasana istana mengharu biru dalam hening. Sambutan raja dan segenap penduduk negeri begitu gegap gempita untuk ketujuh pemuda itu. Berkali-kali raja menawarkan mereka untuk tinggal di istana, tapi mereka menolak dengan baik, bahwa mereka sudah tidak berharap lagi hidup lebih panjang. Melihat kebanyakan penduduk negeri sudah beriman, cukuplah melegakan hati mereka. Mereka pun lalu kembali ke gua, lalu bersama-sama memohon kepada Allah agar diizinkan untuk kembali ke hadiratnya selamanya. Sejurus setelah berdoa, mereka merebahkan diri di pembaringan batu yang ada, lalu atas izin Allah, mereka menghembuskan nafas terakhir mereka dengan tenang dan tentram. Rupanya Allah telah ridho atas kepulangan ruh-ruh mereka ke hadiratnya untuk selamanya. Sepeninggal mereka, sang raja yang saleh itu lalu memerintahkan untuk mendirikan sebuah bangunan tempat ibadah di atas goa tersebut, dengan harapan di tempat itu akan terus ramai orang yang beribadah menyembah Allah yang esa, sekaligus menjadi monumen peringatan dan pelajaran bagi masyarakat luas akan kisah para pemuda Ashabul Kahfi yang luar biasa itu. Sebagaimana termaktub dalam firman Allah, وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا. Kisah ini akhirnya diketahui oleh para pembesar pada waktu itu, yang kemudian belakangan gunung ini atau bukit ini dipapas ya, dipotong, sehingga kelihatan sekali bekas potongannya, dan ini sepertinya periode Romawi karena pilaster-pilaster atau tiang-tiang semuanya itu gaya Romawi gitu ya. Nah, yang menarik lagi adalah ketika kita baca ayat 21, pembesar atau penguasa pada masa itu membuat bangunan ibadah atau masjid di atasnya. Dan kalau kita lihat di atas gua ini persis, itu terdapat sisa-sisa struktur yang kalau kita masuk dari timur, kita akan menemukan 2 tiang ya, dan itu ada semacam ruang kecil ya, semacam serambi gitu ya. Lalu kita masuk lagi dan ada sisa bangunan segi 4 ya, segi 4 yang tersisa strukturnya sekitar 1 meter, dan bangunan itu di dalamnya ada 4 tiang yang sepertinya itu diteruskan dengan mungkin kayu atau apa, lalu itu yang menyangga atapnya begitu ya. Dan di bagian selatannya atau yang merupakan arah kiblat itu terdapat mihrabnya gitu ya. Sehingga besar kemungkinan yang dimaksud dengan ayat 21 itu adalah bangunan yang persis di atas gua di Yordania ini. begitulah Allah menuturkan kisah Ashabul Kahfi ini di dalam Al-Quran dengan gaya pembahasan global namun presisi. Menggunakan bahasa sastra tingkat tinggi namun penuh ibrah, penuh pelajaran berharga di setiap kalimatnya sebagai jawaban bagi mereka yang hendak menguji kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhatikanlah ketika Allah memulai kisah ini dengan sebuah pertanyaan di ayat 9 surah Al-Kahfi. Apakah kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua dan yang mempunyai rakim itu, mereka termasuk tanda-tanda kekuasaan kami yang mengherankan? Bentuk istifham atau kalimat tanya pada ayat di atas bermakna penafian atau larangan. Maksudnya, janganlah engkau menyangka kisah Ashabul Kahfi dan peristiwa yang terjadi pada mereka adalah perkara yang aneh bagi Allah. Kalimat itu menjadi semacam sindiran bagi mereka yang terlalu terkagum-kagum secara berlebihan. Padahal bagi Allah itu bukanlah hal yang mustahil sama sekali. Masih sangat banyak di jagat raya ini hal-hal dan peristiwa yang juga menakjubkan, dan semua itu sangatlah mudah bagi Allah bila berkehendak. Apa yang dapat kita ambil pelajaran dari kisah yang sangat berharga ini?
pelajaran yang bisa kita ambil adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan keteguhan kepada orang-orang yang senantiasa menjaga pendiriannya, di mana Allah Subhanahu wa taala dengan kebesarannya dan kemukjizatannya selama 309 tahun lamanya Ashabul Kahfi tidur di dalam, tetapi bisa hidup kembali dalam keadaan yang utuh. Disinilah pelajaran yang bisa kita ambil. Kalau kita senantiasa berada di jalan Allah, tentu kita akan selalu dapat perlindungan darinya. Sungguh pelajaran yang sangat berharga dari kisah ini, bahwasanya orang yang menyelamatkan agamanya dari fitnah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkannya. Seseorang yang bersungguh-sungguh mencari keselamatan, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan jalan keselamatan. Seseorang yang berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan melindunginya dan menjadikannya sebagai sumber hidayah bagi orang lain. Barang siapa menuai kehinaan karena bertahan di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam mencari ridhonya, niscaya ending bagi segala urusannya adalah kemuliaan dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik bagi orang-orang yang patuh. Wallahu a'lamu bissawab. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di film-film tafsir ilmi Journey berikutnya.